Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review ayam dari Shanling. Dimana biasanya Shanling itu kan dia bikin DAP, dia produsen DAP. Kok ada ayam ya? Jadi jujur buat gue sedikit kaget waktu ditawarin untuk review ayam ini. Sebelumnya gue mau kasih thank you dulu untuk CSI Zone yang udah pinjemin ayam ini ke gue jadi gue bisa review. Dan harga dari Shanling ME700 ini adalah sekitar 8,5 juta. Jadi wow, maksudnya gue bahkan nggak tahu Shanling bikin ayam gitu ya. Tapi tiba-tiba dia punya ayam harganya 8,5 juta. Gue sedikit kaget aja gitu ya. Anyway, langsung aja ayo kita bahas dari build, fit, suara, dan perbandingannya. By the way, kalau kalian belum lihat unboxingnya, saya saranin kalian coba lihat dulu karena percayalah, boxnya itu keren banget. Oke, langsung aja kita bahas dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari build-nya sendiri, memang nggak bohong untuk ayam 7 juta ini berasa jelas kokoh dari segi manapun. Dari housingnya sendiri kelihatan ini polanya, kalau gue lihat ini sebenarnya bukan black, tapi sedikit pola very dark green gitu. Ada sedikit green tinge-nya gitu. Lalu ada pola-pola kayak batu begini atau kulit piton, gue kurang ngerti juga. Lalu kemudian bagian shell-nya itu dark ya. Tapi di nozzle-nya itu gold dan ada tulisan ME700-nya ada left dan ada right. Bodinya ini termasuk tebel dan juga terbuat dari resin tapi berasa kokoh. By the way, untuk ukuran nozzle-nya sendiri ada ukuran normal jadi bisa diganti-ganti dengan mudah. Kemudian konektornya ini adalah MMCX jadi bisa memang diputer-puter. Lalu kemudian kabelnya ini bagian atas dan bawahnya ini jelas berasa tebel karena dia bagian atasnya itu 4 core braid, di bagian bawahnya itu 8 core braid ya. Nih, kelihatan bahwa kabelnya itu tebel tapi lentur. Jadi gue suka sih ini kabelnya berasa high quality banget. Nah, yang gue kurang suka itu kan kalau misal dapat ayam ini tuh langsung dapetin yang jack balance, tapi ini bukan konektornya, ini konektor gue sendiri dari DD Hi-Fi. Nah, konektornya begini, panjang dan kaku. Jujur aja gue kurang suka konektornya ini sih, karena kaku loh, rada berat gitu, rada begini. Tapi anyway tetap berasa build-nya itu bagus, lucu aja ini goyang-goyangnya kaku begitu ya. Lalu kemudian untuk fittingnya sendiri, walaupun ayam ini besar, tapi buat kuping gue ini masih berasa nyaman. Jadi gue nggak merasa ada tajam-tajamnya, lalu nggak ada gatel-gatelnya. Ini lekukan-lekukannya ini berasa nyaman di kuping gue dan bisa dalam waktu yang lama gue pakai si Shanling ME700 ini. Dan by the way, tips buat fittingnya buat gue jangan terlalu dalam karena pertama kali gue coba ayam ini fitnya lumayan dalam ke kuping gue, itu kedap banget dan suaranya boom boom boom. Gede banget bassnya, bikin kepala gue pusing dan mendem. Jadi gue saranin untuk regular fit aja, nggak perlu terlalu dalam banget. Carilah fitting yang tepat, yang pas, yang cukup kedap tapi nggak sampai terlalu dalam banget buat gue ya, kayak gitu. Lalu kemudian langsung aja ke bagian suara. Ini adalah source yang gue pakai yaitu Vio BTR5 dan juga Hi-Fi XD dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Untuk tonalitas dari Shanling ME700 ini sesuai standar gua DF neutral dan juga Harman neutral, ayam ini masih termasuk kategori warm, safe, and all-rounder. Jadi tonalnya adalah tonal yang benar-benar safe. Maksudnya gua yakin lu nggak bakal protes ini. Wih, ini mendem banget. Wih, ini nge-bright banget. No, ini seperti warm yang nyantai tapi masih bisa punya energi di bass maupun treble yang bikin tetap fun, tetap asik. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu. Bassnya ini gue nggak nyangka. Maksudnya pertama kali gue denger ini langsung berasa memang nuansanya itu warm, organic, you may say like that lah. Warm, organic, lalu natural. Tapi bassnya itu dia gebukannya itu tuh duk-duknya itu dalam tapi bisa cepet dan tapi tetap nyantai. Jadi gabungan antara deep, rada nyantai tapi juga cepet. Jadi buat gue ini tipe yang all-rounder bassnya. By the way, ayam ini menggunakan ayam ini menggunakan single dynamic driver dan juga 4 balancer meter, di mana ini mirip seperti Blessing 2 ataupun Blessing. Dan di sini bassnya itu memang berasa dynamic driver banget. Jadi dia bisa kasih gebukan dengan decay yang natural dan juga jeduknya itu gue suka banget.
dan nggak terlalu lambat. Itu yang gue suka di sini, walaupun warm, walaupun yes nyantai, tapi nggak terlalu lambat. Ketika gue play lagu The Eternal Darkness atau Eternal Night ya, gue lupa, itu dari Dream Theater, itu kan double pedalnya tuh berasa cepet, dan di sini nggak keteteran, dia bisa kasih gebukan bass yang cepat, teratur, dan juga deep. Lalu kemudian ke mid range-nya, ini merupakan mid range yang warm, nyantai, nggak ada tajam-tajamnya sama sekali, smooth, dan juga sweet. Jadi ini benar-benar buat gue suara yang nyantai lah, simply-nya nyantai. Gue denger kayak lagunya Josh Groban, ataupun denger lagunya vokal cewek yang kuat seperti seperti Celine Dion ataupun seperti Adele. Itu somehow gue merasakan powernya itu benar-benar berasa kuat. Tapi jujur aja buat gue sendiri upper mid range-nya kurang sweet dan kurang tipis sedikit untuk lagu-lagu Asian, seperti kayak gue denger Joyce Chu, itu kan simply manis banget, kayak rada-rada centil gitu. Gue rada kurang rasa centil-centil manisnya itu di Ayam ini, karena dia suaranya tebel, warm gitu, lebih ke vokal-vokal yang powerful kayak Kela Settle, Adele. Itu berasa depth suaranya itu mantep banget. Jadi buat gue tetap masih warm. Kalau misalnya gue preferensinya sedikit lebih ada upper mid range-nya dikit sih. Tapi anyway, tetap ini adalah performa vokal yang cukup bagus. Dan positioning-nya pun bagus. Jadi dia nggak, walaupun bass-nya itu cukup gebuk, positioning ini nggak pernah berasa tenggelam ke belakang. Nah, treble-nya juga memakai approach yang gue sebutnya tuh aman. Jadi maksudnya gini, dikasih lagu apapun, gue nggak ngerasa Ayam ini mendem. Tapi yang terasa adalah nyantai. Jadi ketika di cymbal crash di rock gitu, itu berasa nyantai di sini, tapi cerus-cerusnya itu ngasih natural. Nggak kayak di beberapa Ayam yang gue pernah denger, kalau misalnya dia bikin warm, kadang-kadang terlalu warm sampai treble-nya itu ketika ada cymbal crash, cerus-cerusnya itu seolah cymbal ditutupin kain atau ditutupin spons gitu. Jadi nggak lepas. Nah di sini masih berasa lepas, cuman berasa nggak metalik, nggak sibilance. Wah ini buat gue cukup natural treble-nya itu. Dikasih lah violin nada tinggi, kemudian juga piano sampai nada tinggi. Itu buat gue gak ada yang mendem, cuman berasa tebel aja nada-nada yang dimainkan itu. Jadi buat gue memang tonalitas dari Ayam ini adalah warm, tebel, tapi buat gue cukup natural. Tidak terlalu tebel banget sampai mendem itu, no. Sekali lagi pay attention sama fittingnya ya. Kalau terlalu fitnya terlalu dalam, yang gue pertama kali coba dengan tips yang salah, itu bisa jadi mendem sih, jujur aja. Dengan fit yang tepat buat gue, tonalnya itu tetap warm tapi lebih all-rounder. Nah, kemudian buat gue teknikalitasnya sendiri juga bagus di harganya, tapi not the best. Maksudnya gini, kita ngomong harga 8,5 juta, di mana dia punya musuh, bukan musuh ya, kompetitor tepatnya, kompetitor seperti Movaces Trio, yang buat gue itu masih susah dikalahkan di harganya, kalau teknikalitasnya. Tapi jujur aja, kalau tonalitas, overall gue tetap lebih suka Sharling MH700 ini yang lebih warm, lebih nyantai. Nah, teknikalitasnya itu yang buat gue bagus, itu adalah seperti soundstage-nya yang dari awal kalian denger ini, itu berasa 3D dengan depth yang bagus. Jadi gue play lagunya Hans Zimmer, gue play lagunya Oz Part of Caribbean, Oznya The Lord of the Rings, itu semua itu berasa powerful, nada-nada instrumen itu berasa tebel dan mewah dan megah. Jadi gue langsung denger itu, wih, suasana film di bioskopnya itu tuh berasa karena soundstage yang bagus itu, dan juga separasinya bagus. Di sini kan dia pakai 5 driver, 1 dynamic driver dan juga 4 Wurlitzer motor. Dan di sini memang nggak bohong bahwa separasinya itu terasa bagus. Jadi pemisahan-pemisahan antar instrumen dan juga dengan vokalnya itu berasa rapih dan juga bagus. Jadi imaging, soundstage, dan teknikalitasnya overall still good. Termasuknya tetap bagus, tapi not the best, simply not the best. Karena gue simply pernah denger yang lebih baik lagi. Tapi buat gue ini secara tonal maupun teknikalitas sudah packaging yang bagus. Jadi tonalnya itu nyantai, aman dari sibilance, tetap ada energiknya. Lalu masih termasuk warm, kemudian teknikalitasnya juga bagus, separasinya bagus, soundstage-nya juga bagus. Jadi ya simply good packaging buat kalian yang suka suara warm dan safe ya, buat gue gitu. Nah sekarang gimana nih perbandingannya? Mau nggak mau jujur aja gue sekarang di tangan gue lagi nggak pegang Ayam dengan harga 7 juta, 8 jutaan. Jadi gue bakal bandingin langsung sama yang 10 juta, yaitu Ayam kesayangan gue, Moondrop S8. Nah di sini tapi gue jujur aja, maksudnya kalau
Gue ditutup nih mata dan gue nggak tahu dua ayam ini ya. Gue dengerin dua-duanya di lagu yang berbeda. Gue bakal ngomong harganya nggak jauh beda. Bahkan gue bisa, ya tergantung lagunya, bahkan gue bisa mungkin tebak Sharling ME700 itu lebih mahal. Mungkin ya. Jadi maksud gue di sini teknikalitasnya itu tidak terlalu berasa naik walaupun harganya bedanya itu sekitar 2 juta. Tapi ya memang gue jujur sendiri S8 memang bukan yang terbaik di harganya kalau kita ngomong teknikalitas. Nah, apa dong yang bikin beda di antara dua ini? Yang pertama, suaranya jelas berbeda di mana Sharling ME700 ini berasa warm yang megah dan mewah, sementara di S8 ini adalah Harman Curve yang buat gue itu suara yang paling balance terutama di bagian vokalnya sendiri. Nah, tapi kalau kita ngomongin bass itu no question. Sharling ME700 bisa kasih bass yang lebih dalam, decay lebih natural. Di S8 ini suara bassnya itu lebih seperti malu-malu kucing karena masih berasa belajar mature banget. Decay-nya buat gue tuh nggak terlalu natural, terlalu cepat decay-nya, dan juga nampolnya nggak terlalu nampol keput jedak gitu dipukul, enggak. Lebih ke nyantai tapi bisa deep gitu ngomong kalau that's it. Nah, vokalnya tetap yang gue bilang gini. Vokalnya lebih tebel di Sharling ME700 tapi lebih sweet, lebih fokus, lebih terpisah dari instrumen-instrumen di belakangnya itu S8. Jadi S8 itu memang buat gue, yang bikin gue jatuh cinta sama S8 memang vokalnya sih. Betapa dia smooth, bersih, tapi terpisah dengan baik dan juga tetap balance. Dan di sini yang gue ngerasa ME700 itu vokalnya berasa rada ini bahasa yang rada aneh mungkin, sedikit kopong gitu ya. Sedikit, tapi jujur aja kalau kalian nggak dengar S8, nggak dengar vokal lebih tebal gitu, kalian nggak bakal merasa kopong di sini karena berasa ya memang tebel dan solid juga. Tapi simply di S8 itu lebih solid, lebih terpisah, lebih nyatu, suara itu lebih natural simply gitu, walaupun overall tonalitinya lebih tipis. Kalau gue denger kayak Josh Groban ataupun gue denger lagunya Michael Bolton atau denger lagunya Michael Bublé, itu mau gak mau walaupun lebih tipis di S8 tapi berasa lebih solid, lebih bener-bener natural vokalnya di S8. Nah, treble-nya dua-duanya sama-sama nyantai. Nah, ini yang gue bilang kalian mungkin gak bisa bedain gimana harganya karena simply S8 itu kalau misalnya kita ngomong soundstage buat gue termasuknya kecil. Bahkan Sharling ME700 itu jelas lebih luas, lebih mewah, lebih 3D. Separasinya pun gak jauh beda. Separasinya gak jauh beda, seriously. S8 itu separasinya lebih berasa ya tadi di vokalnya doang. Dan jujur aja hanya berasa lebih bagus di beberapa lagu. Hanya di beberapa lagu aja yang sedikit. Tapi overall kalau misalnya nyobain dua-duanya itu nggak terlalu berasa separasinya berbeda. Jadi buat gue performanya Sharling ME700 ini tetap termasuk bagus di harganya. Tapi ya itu, dia seolah menawarkan sesuatu yang komplit. Gini loh, kadang-kadang kalau kita ngomong ada ayam yang seolah mengorbankan tonalitas. Jadi tonalnya itu kurang balance tapi teknikalnya tinggi. Contohnya kayak Movases Trio. Ada juga yang mengutamakan tonalitas yang rapi, solid, smooth seperti S8 ini, tapi buat gue dia mengorbankan teknikalitas. Simply S8 ini di harga 10 juta buat gue teknikalnya nggak terlalu tinggi. Soundstage-nya nggak terlalu bagus, di harganya separasinya juga ya biasa aja, di harganya nggak wow-wow banget. Tapi buat gue tonalitasnya itu ya paling mendekati sempurna sesuai standar gue ya. Jadi ini Sharling ME700 dia mengambil approach yang di tengah-tengahnya. Dia punya teknikalitas yang bagus dan tonal yang bagus di harganya. So overall still good, all rounder, semuanya itu berasa bagus. Jadi gitu aja dari gue untuk episode kali ini. Semoga kalian suka dan percayalah Sharling ME700 ini walaupun jujur aja gue nggak pernah dengar namanya dan katanya nggak terlalu hype. Tapi waktu gue coba sendiri, gue cobain rada lama, ini bagus juga gitu dan layak untuk dicoba. Jadi gitu aja untuk kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa kasih like dan subscribe dan see you next time. Bye-bye.